Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk perkuliahan matematika dasar. Hari ini hari perkuliahan. Jadi saya mulai ya untuk matematika dasar. Di sini saya pakai buku tulisan saya sendiri. Kita mulai matematika dasar oleh Bu Hauza. Di RPS, hari ini kita akan bahas mengenai definisi himpunan, operator, dan konsep-konsep himpunan dan bilangan. Saya lanjutkan lagi materinya. Barangkali sudah baca ya mengenai himpunan dan bilangan. Hari ini mohon disimak dengan baik. Himpunan dan bilangan. Teori himpunan bersifat sangat mendasar dalam matematika. Himpunan mendasari hampir semua cabang ilmu hitung modern. Berkenaan dengan sifat mendasarnya itu, maka pada bagian awal perkuliahan ini terlebih dahulu membahas hal yang berhubungan dengan teori himpunan atau set teori. Definisi dari himpunan yaitu himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek yang mengisi atau membentuk sebuah himpunan disebut anggota atau elemen atau juga unsur seperti itu. Jadi ada beberapa menyebutnya adalah anggota atau elemen atau juga unsur seperti itu. Itu sama aja. Objek-objek suatu himpunan sangat bervariasi. Bisa berupa kumpulan orang tertentu atau kumpulan hewan tertentu, tanaman-tanaman tertentu, benda-benda tertentu, atau angka-angka tertentu. Dalam penyajian secara umum, himpunan dilambangkan dengan menggunakan huruf besar atau kapital seperti ini ya. Himpunan A, himpunan B, himpunan C, misalkan seperti ini. Lalu sedangkan objek-objek yang menjadi anggota suatu himpunan dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, dan C seperti ini. Jadi hurufnya kecil seperti ini. Penulisan secara matematis untuk himpunan, misalkan di sini diberikan P elemen A, berarti bahwa objek P adalah merupakan anggota dari himpunan A. Jadi di sini bisa ditulis P elemen dari A. Untuk menunjukkan bahwa P bukan anggota dari A, maka dapat ditulis dengan P bukan elemen dari A. Jadi bentuknya E dicoret situ, P, E coret A seperti itu. Jadi untuk P elemen A berarti dia adalah himpunan dari A. Lalu untuk P elemen A, P bukan elemen A, maka dia P bukan dari himpunan dari A seperti itu. Jika setiap anggota dari himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan B, dengan kata lain, P elemen A juga P elemen B, maka A disebut himpunan bagian atau subset dari B, artinya di situ bisa ditulis A subset dari B, berarti bahwa A merupakan himpunan bagian dari B. Lalu untuk menunjukkan bahwa A bukan himpunan bagian dari B, dapat ditulis dengan A bukan subset dari B. Jadi ini untuk subset ya, kalau yang tadi adalah elemen, lalu ada lagi subset. Lalu yang berikutnya ada dua buah himpunan dikatakan sama atau sederajat apabila semua anggota dari himpunan yang satu juga merupakan anggota himpunan yang lain. Dengan kata lain, jumlah dan jenis anggota-anggota kedua himpunan tersebut sama. Atau bisa ditulis dengan A sama dengan B, yang berarti bahwa himpunan A itu sama dengan himpunan B. Yakni jika dan hanya jika A adalah subset dari B, serta B juga subset dari A. Jadi A sama dengan B itu adalah ketika A subset dari B dan B juga subset dari A. Lalu jika A tidak sama dengan himpunan B, maka dapat ditulis dengan A tidak sama dengan B, seperti itu. Berikutnya ada himpunan universal dan himpunan kosong. Setiap himpunan tertentu dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota. Himpunan besar itu dinamakan himpunan universal, adalah sebuah himpunan yang mempunyai semua anggota di dalam semesta pembicaraan. Dalam penulisannya dilambangkan dengan notasi U. Mungkin ada beberapa buku di situ menyebutnya adalah semesta atau dilambangkan dengan S. U dan S itu sama aja, cuman penyebutannya aja biasanya berbeda. Jika di sini saya menyebutkannya U seperti itu.
Lalu berikutnya, selain ada himpunan universal, juga ada himpunan kosong atau empty set. Adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Biasanya dilambangkan dengan notasi kurung kurawal seperti ini atau himpunan kosong seperti ini. Jadi O coret seperti itu. Secara teoretik, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi himpunan kosong selalu ada di setiap himpunan seperti itu. Berdasarkan adanya konsep himpunan universal yang merupakan induk bagi semua himpunan, dan himpunan kosong yang merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, maka terhadap setiap himpunan tertentu, misalkan A, berlaku ketentuan himpunan kosong itu adalah subset dari A, dan A adalah subset dari U, seperti itu. Berikutnya ada operasi himpunan. Himpunan-himpunan dapat dikombinasikan dalam sejumlah cara yang berbeda untuk menghasilkan himpunan yang lain. Terdapat 5 operasi dasar yang akan diperkenalkan dan dibahas sifat-sifatnya. Yang pertama ada gabungan atau union. Dari himpunan A dan himpunan B dilambangkan dengan A union B seperti ini, atau A gabungan B. Adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota dari A atau B. Jadi ini atau ya, bukan dan, hati-hati. Jadi A union B itu adalah sama dengan X sedemikian sehingga X elemen A atau X elemen B. Jadi atau A gabungan B itu sama dengan X anggota A atau X anggota B. Maka dapat ditunjukkan dalam bentuk diagram Venn menjadi seperti ini. A gabungan B, jadi semua diarsir seperti itu, yang warna pink ini ya. Lalu ada lagi yang berikutnya, ada irisan atau intersection dari himpunan A dan himpunan B, dilambangkan dengan A irisan B. Ini A irisan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota yang termasuk di A dan di B. Jadi A intersection B itu sama dengan X elemen A atau X anggota A dan X anggota B, seperti itu. Dia pakai dan. Jadi A intersection B adalah X yang anggota A dan juga X anggota B. Dapat ditunjukkan dalam bentuk diagram Venn. Ini yang diarsir ini apa ya? Diarsir pink tua. Jadi yang tengah-tengah ini adalah A irisan B. Berikutnya ada saling lepas atau disjoin dari himpunan A dan himpunan B. Jika A irisan B adalah sama dengan himpunan kosong, yang artinya di situ adalah himpunan A dan himpunan B tidak memiliki satupun anggota yang dimiliki bersama. Dapat ditunjukkan dalam bentuk diagram Venn, di situ A dan B saling lepas ya, atau tidak ada himpunan yang bersama atau tidak gandengan di situ. Berikutnya ada komplement dari A, dilambangkan dengan pakai A topi seperti ini, A seret atas ini, atau A komplement, A komplement C, jadi A C seperti ini itu bisa, sama aja, tergantung. Yang penting kalian konsisten mau pakai A topi atau A komplement seperti itu tergantung, sama aja. Di beberapa buku ada yang menyebutkan A topi seperti ini, di beberapa buku juga ada yang menyebutkan A C seperti ini, bebas. Senyamannya kalian mau pakai yang mana. Yang penting konsisten dari awal sampai akhir mau pakai simbol yang seperti apa. Adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota di U dan tidak di A. Jadi A komplement adalah sama dengan X elemen U, tetapi X bukan elemen A. Dapat ditunjukkan dalam bentuk diagram Venn. Jadi di sini yang diarsir adalah selain A. Jadi himpunan A ada di dalam, berarti sisanya A komplement berarti ada di luar, seperti itu. Berikutnya ada selisih dari himpunan A dan himpunan B, dilambangkan dengan A selisih B, bentuknya seperti ini ya, A selisih B. Dan himpunan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota di A tetapi tidak di B. Jadi A selisih B itu sama dengan X elemen A tetapi X bukan anggota B atau bukan bukan elemen B. A selisih B bisa dilihat ya di sini, yang diarsir adalah yang warna pink ini, seperti itu. Itu untuk A selisih B. Berikutnya ada hukum-hukum operasi himpunan.
Sifat-sifat dasar dari operasi himpunan yang berhubungan langsung dengan hukum-hukum himpunan. Tabel berikut menyajikan hukum-hukum untuk teori himpunan. Yang pertama ada hukum komutatif. Misalkan di situ A gabung B sama dengan komutatifnya adalah B gabung A. Lalu ada lagi A irisan B, maka komutatifnya adalah B irisan A, itu sama. Lalu hukum asosiatif, yaitu A gabung B gabung C seperti ini, berarti sama dengan A gabung B gabung C. Jadi ini pindah pindah kurungnya aja. Lalu ada lagi A irisan B irisan C, jadi B irisan C-nya ini yang dikurung, lalu sama dengan A irisan B irisan C. Jadi menjadi A irisan B seperti itu. Itu adalah hukum asosiatif. Lalu ada lagi hukum distributif, A gabung B irisan C itu sama dengan A gabung B, lalu irisan A gabung C. Berikutnya ada A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Lalu untuk hukum yang keempat ada hukum komplement ganda. Di situ bentuknya ada A komplement dikomplementkan lagi itu menjadi A, atau bisa ditulis dengan A komplement seperti ini, dikomplementkan lagi menjadi A seperti itu. Lalu ada hukum De Morgan, diberikan A gabung B dikomplementkan berarti sama dengan A komplement irisan B komplement. Jadi ada A gabung B A gabung B dikomplementkan berarti menjadi A komplement irisan B komplement. Berikutnya ada A irisan B komplement berarti sama dengan komplement A digabung B komplement seperti itu. Lalu berikutnya hukum yang keenam ada hukum idempoten. Idempoten ketika A gabung A itu sama dengan A, lalu A irisan A itu sama dengan A seperti itu. Yang ketujuh, hukum identitas. Jadi ada A gabungan himpunan kosong itu sama dengan A. Lalu ada lagi A irisan universal itu sama dengan A. Lalu ada lagi hukum inverse. A digabung A komplement itu sama dengan U. Lalu ada lagi ada A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Yang kesembilan, hukum dominasi. A gabungan U itu sama dengan U, lalu A diiris himpunan kosong, A irisan himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong. Ini perlu diketahui ya sifat hukum-hukumnya. Lalu ada lagi yang ke-10 hukum absorpsi. A gabung A irisan B itu sama dengan A, dan A irisan A gabung B sama dengan A. Hukum yang ke-10 ini perlu dibuktikan. Misalkan mau dibuktikan silakan. Ini sudah terbukti bahwa A gabung A irisan B sama dengan A irisan A gabung B sama dengan A seperti itu. Berikutnya saya lanjutkan, kalau yang tadi mengenai himpunan, saya lanjutkan mengenai bilangan. Dalam matematika, bilangan-bilangan yang ada dapat digolongkan sebagaimana yang terurai dalam skema berikut. Jadi bilangan atau numbers dibagi menjadi dua. Jadi di dalam bilangan ada namanya bilangan real. Lalu ada lagi bilangan tidak real seperti itu. Untuk bilangan real disimbolkan oleh R seperti itu untuk real. Saya bahas dulu mengenai bilangan real ya. Jadi bilangan real, di dalam bilangan real itu ada bilangan irasional dan rasional. Rasional di sini disimbolkan dengan Q atau question. Q atau rasional di sini dibagi menjadi dua, atau di dalam bilangan rasional ini ada namanya bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sudah pernah tahu ya, sudah pernah pakai mungkin ya, ada namanya bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk bilangan bulat di situ disimbolkan dengan Z atau Zahlen. Zahlen di sini di dalam Zahlen ada bilangan bulat yang positif dan bilangan bulat negatif, begitu juga nol. Ada nol, ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi Zahlen positif, Zahlen negatif seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke bilangan awal ya. Tadi ada numbers, ada bilangan real dan bilangan tidak real. Kalau bilangan tidak real
itu di dalamnya ada namanya bilangan imajiner atau disimbolkan dengan I, imajiner seperti itu. Itu adalah bilangan-bilangan yang sering kita pakai di matematika ya. Lalu hubungan perbandingan antar bilangan. Berikut akan dibahas bagaimana bilangan real saling berhubungan satu sama lain secara relatif. Dalam hal ini akan menggunakan 4 macam tanda pertidaksamaan. Tanda-tanda pertidaksamaan yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tanda kurang dari, yaitu melambangkan lebih kecil dari. Lalu tanda lebih dari, bentuknya seperti ini, melambangkan adalah lebih besar dari. Lalu tanda kurang dari sama dengan, berarti menunjukkan lebih kecil dari atau sama dengan. Ada lagi tanda lebih dari sama dengan, seperti ini. Itu melambangkan lebih besar dari atau sama dengan. Bilangan-bilangan real. Bilangan-bilangan real mempunyai sifat-sifat hubungan perbandingan sebagai berikut. Misalkan yang pertama, jika ada kasus jika A-nya itu kurang daripada sama dengan B, maka negatif A lebih besar sama dengan negatif B. Lalu misalkan lagi ada A lebih besar dari B. Kalau tadi A kurang daripada sama dengan B, jika ini ada kasus A lebih besar daripada B, maka negatif A kurang daripada sama dengan negatif B, seperti itu. Misalkan ditunjukkan di sini diberikan A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 6, maka A kurang daripada B, maka ditunjukkan misal A adalah 4 kurang daripada 6, dan negatif A kurang daripada B, maka menjadi negatif 4 lebih besar daripada negatif negatif 6, seperti itu. Kalau tadi adalah A kurang daripada B, yang ini misalkan diberikan A-nya lebih besar dari B, misalkan A-nya 8, B-nya 6, maka untuk kasus A kurang daripada B, maka menjadi negatif A kurang daripada negatif B, berarti min 8 kurang daripada negatif 6, seperti itu. Berikutnya ada kasus yang kedua, misalkan ada A kurang daripada B dan X lebih besar daripada 0, maka perkalian dari X kali A itu kurang daripada sama dengan X kali B, seperti itu. Jadi misalkan ditunjukkan A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 6. Misalkan saya berikan juga X-nya sama dengan 3, maka perkalian dari X kali A itu harusnya kurang dari pada sama dengan X kali B. Kita tunjukkan di situ 3 kali 4 sama dengan 12. Dia kurang daripada 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi sudah bisa ditunjukkan ya bahwa ketika A-nya itu kurang daripada B, maka perkaliannya X kali A kurang daripada X kali B. Lalu bagaimana jika A-nya lebih besar dari B? Maka di situ bisa ditunjukkan bahwa misalkan A-nya lebih besar dari B dan X-nya lebih dari 0, maka X kali A lebih besar daripada X kali B. Misalkan di situ ditunjukkan saya berikan A-nya 8, B-nya 6, lalu X-nya 3. Maka perkalian X kali A berarti 3 kali 8, 24. Dia lebih besar daripada 3 kali 6 sama dengan 18 tadi. Berikutnya untuk kasus yang ketiga, jika A-nya kurang daripada sama dengan B dan X-nya kurang daripada sama dengan 0, maka X kali A lebih besar dari X kali B. Sedangkan misalkan A-nya lebih besar dari B dan X-nya tetap kurang daripada sama dengan 0, maka X kali A itu kurang daripada sama dengan X kali B, seperti itu. Jadi kalau yang kasus kedua adalah dia X-nya lebih besar dari 0 atau dia bentuknya positif. Lalu kalau yang kasus yang ketiga, X-nya adalah X kurang dari 0 atau dia bentuknya negatif, seperti itu ya. Misalkan saya berikan contoh di situ A-nya adalah sama dengan 4, B-nya sama dengan 6, serta X-nya di situ saya berikan sama dengan min 3. Kita masukkan di situ min 3 kali 4 sama dengan min 12. Dia lebih besar daripada perkalian X kali B, min 3 kali 6 sama dengan min 18. Seperti itu. Jadi sudah terbukti ya, ditunjukkan ya bahwa ketika A-nya lebih kurang daripada sama dengan B, maka untuk hasil perkaliannya X kali A lebih besar daripada X kali B. Itu khusus untuk kasus X-nya kurang daripada sama dengan 0. Lalu
Bagaimana ketika A-nya lebih besar daripada B? Maka di situ saya berikan di situ misalkan A-nya adalah 8, B-nya 6, X-nya adalah min 3. Maka untuk perkaliannya di situ min 3 kali 8 sama dengan min 24, kurang dari sama dengan min 3 kali 6 sama dengan min 18. Jadi bentuknya sudah terbukti bahwa misalkan A-nya lebih besar dari B, maka untuk perkaliannya X kali A kurang daripada X kali B, seperti itu. Untuk kasus yang terakhir, ada kasus yang keempat. Jika ada A kurang daripada sama dengan B, dan C kurang daripada sama dengan D, maka A ditambah C itu kurang daripada B ditambah D, seperti itu. Atau untuk sebaliknya, misalkan ada lagi A lebih besar dari B dan C lebih besar daripada D, maka A ditambah C lebih besar daripada B tambah D. Untuk contohnya kita tunjukkan bahwa misalkan diberikan A sama dengan 4, B-nya 6, lalu C-nya 5, D-nya 7. Kita masukkan di situ 4 tambah 5, jadi A ditambah C adalah 4 tambah 5 sama dengan 9. Kurang daripada B tambah D, 6 ditambah 7 sama dengan 13, kayak gitu. Setelah dimasukkan, terbukti ya. Lalu berikutnya misalkan A-nya ini adalah lebih besar daripada B, lalu ya A lebih besar daripada B, C-nya lebih besar daripada D, maka akan terjadi bahwa A ditambah C lebih besar daripada B tambah D. Kita tunjukkan di situ dimasukkan aja. Jadi A 8, lalu C-nya adalah 9, 8 tambah 9 adalah 17, itu lebih besar daripada hasil penjumlahan dari B tambah D sama dengan 13, seperti itu. Selanjutnya, untuk operasi bilangan, tadi sudah pertidaksamaan, sekarang operasi bilangan. Bilangan-bilangan real memenuhi kaidah-kaidah tertentu apabila dioperasikan. Operasi penjumlahan dan perkalian bilangan real memenuhi kaidah-kaidah berikut. Yang pertama ada kaidah komutatif. Ini perlu diperhatikan, beberapa sering sekali tidak sengaja salah seperti itu. Itu perlu diperhatikan ya. Untuk kaidah komutatif di sini, dalam menjumlahkan dua bilangan A ditambah A dan B, perubahan urutan antara keduanya tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Misalkan A ditambah B itu sama dengan B tambah A, seperti 4 tambah 6 itu sama dengan 6 tambah 4. Hal yang sama juga berlaku untuk perkalian. Jadi penjumlahan dan perkalian tidak akan merubah urutan seperti itu. Jadi perubahan urutan perkalian antara dua bilangan tidak akan mengubah hasilnya. Jadi perkalian A kali B itu sama dengan B kali A, atau 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. Hanya penjumlahan dan perkalian aja. Lalu di sini ada lagi kaidah asosiatif. Kaidah asosiatif dalam menjumlahkan 3 bilangan A ditambah A, B, dan C atau lebih, perubahan cara pengelompokan bilangan-bilangan tersebut tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Misalkan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Jadi misalkan di situ 4 tambah 6 ditambah 5 sama dengan 4 tambah 6 tambah 5. Jadi di sini 10 tambah 5 atau sama dengan 4 tambah 11, seperti itu. Lalu begitu pula untuk hal perkalian, perubahan cara pengelompokan bilangan-bilangan tidak akan mengubah hasil perkalian. Misalkan A kali B kali C, di sini dirubah bentuk kurungnya gitu ya. Misalkan 4 kali 6 kali 5 berarti sama dengan 4 kali 6 kali 5. Di sini misalkan 24, 4 kali 6 adalah 24, dikalikan 5 itu sama dengan 4 kali 6 kali 5 di sini 30. Jadi sama dengan 4 kali 30, kayak gitu juga bisa. Lalu untuk kaidah pembatalan, ada beberapa nama kaidah pembatalan seperti itu ya. Kaidah pembatalan di situ misalkan jika jumlah A dan C sama dengan jumlah B dan C, maka A sama dengan B. Dengan kata lain, jika misalkan A ditambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B, seperti itu. Jika hasil A dan C sama dengan hasil kali B dan C, di mana C adalah bilangan real, bukan 0, maka A sama dengan B. Jadi, jika A kali C sama dengan B kali C dengan syarat C-nya tidak sama dengan 0,
maka A sama dengan B, seperti itu. Untuk operasi yang keempat ada kaidah distributif. Dalam pengalian bilangan A terhadap jumlah B ditambah C, hasil kalinya adalah sama dengan jumlah hasil kali A kali B dan hasil kali A kali C. Dengan perkataan lain, hasil kali sebuah bilangan terhadap suatu penjumlahan, misalkan A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Misalkan di situ 4 kali 6 ditambah 5 berarti sama dengan 4 kali 6 ditambah 4 kali 5, seperti itu. Lalu untuk kebalikan atau inverse, di situ setiap bilangan real mempunyai sebuah kebalikan penjumlahan, additive inverse. Jumlah antara bilangan tertentu dan kebalikan penjumlahannya adalah sama dengan 0. Misalkan di situ A ditambah negatif A sama dengan 0 atau 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Bilangan negatif 4 disebut kebalikan penjumlahan dari 4 atau negatif dari 4. Dan setiap bilangan nyata bukan 0 mempunyai sebuah kebalikan perkalian atau multiplikatif inverse. Hasil kali bilangan tertentu terhadap kebalikan perkaliannya adalah sama dengan 1. Misalkan di situ A dikalikan 1 per A itu sama dengan 1. Atau seperti contoh misalkan saya masukkan di situ A-nya adalah sama dengan 4 dikalikan 1/4 atau 1/4. 4 kalikan 1/4 sama dengan 1. Bilangan 1/4 disebut kebalikan perkalian dari 4. Berikutnya ada operasi tanda. Sampai sejauh ini dalam pengoperasian bilangan yang telah dibahas adalah bilangan-bilangan dengan satu macam tanda yakni positif. Berikut akan dibahas bagaimana pengoperasian bilangan-bilangan tersebut. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan ketika jumlah dari dua bilangan positif yaitu positif A ditambah positif B adalah sebuah bilangan positif baru yaitu positif C yang nilainya lebih besar. Misalkan di situ untuk positif A ditambah positif A sama dengan positif C, saya masukkan di situ untuk nilai positif 4 ditambah positif 6 adalah sama dengan positif 10 kayak gitu. Lalu ini gimana? Ini. Lalu yang berikutnya ada jumlah dari dua bilangan negatif A ditambah negatif B adalah sebuah bilangan negatif seperti ini mungkin ya. Ini mohon maaf ada beberapa salah tulis. Jumlah dari dua bilangan negatif yaitu misalkan negatif A ditambah negatif B seperti itu ya. Maka adalah sebuah bilangan negatif baru yaitu negatif C yang nilainya lebih kecil. Misalkan di situ negatif A-nya saya ambil adalah negatif 4 ditambah negatif 6. Misalkan negatif B-nya saya ambil di situ negatif 6, maka hasilnya adalah negatif C atau negatif 10 yang nilainya adalah lebih kecil. Berikutnya ada jumlah dari bilangan positif A dan bilangan negatif B. Adalah bilangan positif C jika harga mutlak A lebih besar dari harga mutlak B atau bilangan negatif D jika harga mutlak A lebih kecil dari harga mutlak B. Misalkan di situ untuk positif A-nya saya ambil 9, lalu negatif B-nya saya ambil negatif 6, maka hasilnya adalah positif 3. Positif C atau positif 3 ketika kasusnya adalah mutlak A atau nilai A-nya lebih besar daripada B kayak gitu. Lalu ketika A kurang dari B, misalkan A-nya adalah saya ambil positif 4, lalu negatif B-nya adalah saya ambil negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 2. Ketika A-nya lebih besar dari B, maka dia hasilnya positif seperti itu. Ketika A-nya kurang dari B, maka dia hasilnya adalah negatif, misalkan negatif D atau negatif 2 ini. Berikutnya ada jumlah dari bilangan negatif, misalkan negatif A, dan bilangan positif B adalah bilangan positif juga, yaitu misalkan positif C. Jika harga mutlak A lebih kecil dari harga mutlak B, atau bilangan negatif, misalkan di sini negatif D, jika harga mutlak A lebih besar dari harga mutlak B. Misalkan di sini saya ambil contoh untuk negatif A-nya saya ambil negatif 4.
Lalu positif B-nya saya ambil positif 6, maka hasilnya adalah di sini positif C-nya adalah positif 2 ketika A-nya kurang daripada B. Berikutnya, untuk A-nya lebih besar dari B ketika A-nya saya ambil 9, jadi negatif A sama saya ambil negatif 9 dan positif B. Di situ saya ambil 6, maka hasilnya adalah negatif D adalah sama dengan min 3. Jadi ketika mutlak A-nya itu lebih besar, mutlak A-nya kurang dari B, maka di situ hasilnya adalah positif. Ketika mutlak A-nya adalah lebih besar dari B, maka dia hasilnya adalah negatif, seperti itu. Itu untuk operasi penjumlahan. Berikutnya untuk operasi pengurangan. Selisih antara dua bilangan positif, positif A dan positif B, adalah bilangan positif C jika harga mutlak A lebih besar dari harga mutlak B, atau bilangan negatif min D jika harga mutlak A lebih kecil dari harga mutlak B. Misalkan di situ saya beri contoh, untuk positif A saya ambil 9, positif 9, lalu dikurangi dengan positif B, yaitu dikurangi dengan positif 6, berarti sama dengan positif 3. Ketika mutlak A-nya lebih besar daripada B, seperti itu. Jadi 9 lebih besar daripada 6. Lalu ada lagi contoh, misalkan positif A-nya saya ambil 4 jika A-nya kurang dari B. Jadi misalkan A-nya itu 4, B-nya itu 6, maka saya masukkan di situ positif 4, A-nya adalah positif 4, lalu dikurangi dengan positif B adalah positif 6, sama dengan min 2 atau negatif 2, seperti itu. Selisih, lalu berikutnya saya lanjutkan ya, selisih antara dua bilangan negatif, misalkan negatif A dan negatif B adalah bilangan positif C. Positif C jika harga mutlak A lebih kecil dari harga mutlak B, atau bilangan negatif D jika harga mutlak A lebih besar dari harga mutlak B. Selisih antara dua bilangan negatif, misalkan negatif A dan negatif B adalah bilangan positif C jika harga mutlak A lebih kecil dari harga mutlak B, atau bilangan negatif D jika harga mutlak A lebih besar dari harga mutlak B. Di situ ada negatif A, misalkan saya ambil negatif 4, lalu dikurangi dengan negatif B atau negatif 6, berarti sama dengan positif C, atau misalkan di situ adalah positif 2. Jadi min 4 dikurangi min 6, atau negatif 4 dikurangi negatif 6, berarti sama dengan plus 2, seperti itu. Ketika A-nya mutlak A kurang dari mutlak B. Atau di situ jika A-nya lebih besar daripada mutlak B. Jadi menjadi di situ misalkan negatif A-nya saya ambil negatif 9 dikurangi dengan negatif B adalah negatif 6, berarti sama dengan negatif 3, seperti itu. Jadi ketika A-nya lebih besar daripada B, misalkan di sini A-nya adalah 9, B-nya 6, ketika kasusnya adalah negatif A, berarti negatif 9 dikurangi dengan negatif B, B-nya tadi 6, berarti negatif 6, berarti negatif 9 dikurangi dengan negatif 6, berarti sama dengan negatif 3, seperti itu. Lalu untuk selisih antara bilangan positif A dan bilangan negatif B adalah sebuah bilangan positif baru, yaitu positif C. Misalkan hal ini identik dengan penjumlahan dua bilangan positif. Untuk positif A dikurangi dengan negatif B, berarti sama dengan positif C. Lalu ini sering sekali ya, yang selisih-selisih ini sering sekali masih salah untuk perhitungan, jadi hati-hati sekali. Perlu banyak latihan lagi. Jadi misalkan ada kasus positif A dikurangi dengan negatif B, berarti sama dengan positif C. Jadi misalkan di situ ada positif A dikurangi dengan negatif 6, berarti sama dengan positif 10, seperti itu.
Lalu selisih antara bilangan negatif A ditambah bilangan positif B adalah sebuah bilangan negatif baru, yaitu negatif C. Yaitu misalkan di situ untuk negatif A-nya, untuk bilangan negatifnya, misalkan negatif A adalah negatif 4 dikurangi dengan positif B sama dengan negatif C. Jadi dikurangi dengan positif 6 berarti sama dengan negatif 10. Itu untuk untuk operasi pengurangan ya. Tadi udah operasi penjumlahan, lalu operasi pengurangan. Selanjutnya untuk operasi perkalian. Untuk operasi perkalian yang pertama adalah hasil kali antara dua bilangan positif, yaitu positif A ditambah positif B, serta antara dua bilangan negatif, misalkan negatif A ditambah negatif B, adalah sebuah bilangan positif, yaitu positif C. Misalkan di situ untuk dua bilangan positif itu jika dikalikan menjadi positif A dikali dengan positif B sama dengan positif C. Misalkan di situ saya ambil positif 4 dikalikan dengan positif 6 itu sama dengan positif 24, seperti itu. Lalu untuk dua buah bilangan negatif jika dikalikan menjadi misalkan di situ untuk negatif A dikalikan negatif B sama dengan positif C. Misalkan di situ untuk negatif A-nya saya ambil negatif 4 dikalikan dengan negatif 6 berarti sama dengan positif 24. Berikutnya untuk hasil kali antara dua bilangan yang berlainan tanda, misalkan positif A dan positif B. Lalu negatif A dan positif B, misalkan seperti itu, adalah hasilnya menjadi sebuah bilangan negatif, yaitu misalkan negatif C. Misalkan di situ untuk bilangan positif A dikalikan negatif B, untuk positif A-nya saya ambil positif 4 dikalikan dengan negatif B-nya saya ambil negatif 6. Hasil perkalian positif 4 dikalikan positif 6 menjadikan hasil bilangan negatif baru, yaitu negatif C, menjadi negatif 24. Jadi positif 4 dikalikan dengan negatif 6 itu hasilnya menjadi negatif 24, seperti itu. Lalu untuk hasil kali negatif A dikalikan positif B itu sama dengan negatif C. Atau misalkan A-nya saya ambil negatif 4 dikalikan dengan positif 6 berarti sama dengan negatif 24, seperti itu. Berikutnya yang terakhir ada operasi pembagian. Hasil bagi antara dua bilangan positif, yaitu positif A dan positif B, hasil bagi antara dua bilangan positif, yaitu positif A dan positif B, serta antara dua bilangan negatif, misalkan negatif A dan negatif B, adalah sebuah bilangan positif. Misalkan di situ positif A dibagi dengan positif B, hasilnya menjadi positif C. Begitu juga untuk negatif A dibagi dengan negatif B, itu hasilnya menjadi bilangan positif C. Misalkan di situ saya berikan contoh, untuk A-nya adalah positif 8 dibagi dengan bilangan positif B adalah positif 4, maka hasilnya menjadi bilangan positif, yaitu positif 2. Jadi positif 8 dibagi dengan positif 4, hasilnya adalah menjadi sama dengan positif 2, seperti itu. Lalu berikutnya misalkan negatif A. Negatif A-nya adalah di sini adalah negatif 8 dibagi dengan negatif B. Negatif B-nya adalah di sini negatif 4. Berarti sama dengan negatif 8 dibagi dengan negatif 4 berarti sama dengan positif 2. Jadi sama-sama positif. Ketika dia dibagi sama-sama positif atau dibagi dengan sama-sama negatif, hasilnya selalu positif, seperti itu. Lalu berikutnya ada yang terakhir, hasil bagi antara dua bilangan yang berlainan tanda, misalkan positif A dan negatif B atau negatif A dan positif B, adalah sebuah bilangan negatif C. Misalkan di situ yang berlainan tanda adalah positif A dibagi dengan negatif B, berarti positif 8 dibagi dengan negatif 4 sama dengan negatif 2, seperti itu. Lalu misalkan di situ ada lagi negatif A dibagi positif B sama dengan negatif C, berarti
A-nya misalkan di situ 8, negatif A-nya adalah negatif 8 dibagi dengan positif B adalah di situ positif 4, berarti sama dengan hasilnya adalah negatif 2. Jadi jika dia sama-sama tanda, dia selalu hasilnya positif. Jika berlainan tanda, dia hasilnya selalu negatif seperti itu. Demikian untuk materi hari ini. Untuk tugasnya di sini ada beberapa latihan, jadi bisa dikerjakan ya. Ya seperti itu. Ada 2 soal, ini silakan dikerjakan dan langsung dikumpulkan di e-learning seperti itu, nggak apa-apa. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.